Halo, selamat datang. Pernah kebayang nggak sih hal yang paling kamu suka lakuin, yang biasanya cuma buat ngisi waktu luang, malah bisa jadi sumber penghasilan utama? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah passion jadi bisnis yang beneran nguntungin. Udah siap? Yuk, kita mulai petualangannya. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari ngintip peluang di balik hobi, lanjut bikin rencana bisnis yang mantap, terus kita taklukkan dunia digital sampai ngatur keuangan biar tetap sehat. Nggak lupa, kita juga bakal bahas soal inovasi biar bisnisnya awet, dan yang paling penting, di akhir nanti, kamu benar-benar siap buat ngambil langkah pertama. Kayaknya kita semua setuju ya sama kalimat ini. Ini tuh kayak impian semua orang gitu kan. Tapi pertanyaannya, apa ini cuma angan-angan aja? Atau sesuatu yang beneran bisa kamu wujudkan? Oke, ayo kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ini bukan cuma soal apa yang kamu suka, tapi lebih ke kenapa passion kamu itu berharga. Dan kenapa sekarang ini adalah waktu yang paling pas buat mengubahnya jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kenalin, ini Anja Arawana dari Anja Watercolor. Kisahnya ini contoh nyata banget gimana cintanya dari kecil sama lukisan cat air yang terus diasah akhirnya jadi pondasi bisnis kreatif digitalnya yang sekarang jadi inspirasi banyak orang. Passionnya benar-benar jadi kompas buat dia. Nah ini nih beda mendasarnya, perubahan pola pikir. Kalau hobi, fokusnya buat senang-senang aja, buat kepuasan diri sendiri. Tapi kalau udah ngomongin bisnis, tujuannya nyari untung dengan cara ngasih solusi atau sesuatu yang dibutuhin orang lain. Jadi, transformasi dari hobi ke bisnis itu, ya dimulai dari pergeseran mindset ini. Dan ternyata, keinginan buat kerja sesuai passion itu bukan cuma kemauan segelintir orang loh, tapi udah jadi tren besar. Sebuah laporan dari LinkedIn nunjukin kalau 72% Gen Z di Indonesia itu lebih milih kerjaan yang nyambung sama minat pribadi mereka. Ini sinyal kuat banget kalau pasar sekarang itu lagi nyari keunikan dan autentisitas, sesuatu yang cuma bisa datang dari passion. Sekarang, coba deh kita lihat seberapa besar peluangnya. Angkanya nggak main-main. Ekonomi kreatif itu diproyeksiin nyumbang lebih dari 1.600 triliun rupiah ke PDB kita di tahun 2024. Ini bukti, kalau ekonomi kreatif bukan lagi sekedar omongan, tapi udah jadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya apa? Peluang buat kamu di sini gede banget. Oke, setelah kita lihat peluangnya yang luar biasa, sekarang waktunya kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Gimana caranya kita mengubah ide yang ada di kepala jadi sebuah rencana yang jelas dan bisa dijalankan? Ada 6 langkah kunci yang bisa jadi checklist buat kamu. Pertama, yang paling dasar, siapin rencana bisnis dan modalnya. Terus, jangan malu-malu buat promosi di awal, kasih diskon atau coba gratis juga boleh. Yang penting juga, kamu harus serius alokasiin waktu. Abis itu, bawa bisnismu ke dunia online, bangun koneksi, dan yang paling krusial, ubah cara pandangmu. Perlakukan hobimu ini layaknya pekerjaan profesional. Nah, ngomongin soal rencana bisnis modern, salah satu poin paling penting ya dunia digital. Di zaman sekarang, akses di dunia maya itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan kalau mau menjangkau pasar yang lebih luas. Kita intip lagi deh strateginya Anja Watercolor. Keren banget loh. Dia nggak cuma pakai Instagram buat pameran karya, tapi juga buat bangun komunitas dengan cara nunjukin proses kreatifnya. Dia juga pintar banget cari sumber pemasukan lain, mulai dari jual karya di platform dunia, ngadain workshop, sampai jual alat-alat digital buatannya sendiri. Ini contoh cemerlang gimana satu passion bisa ngebuka banyak pintu rezeki. Memulai bisnis itu satu hal, tapi ngejaganya biar tetap sehat dan terus tumbuh, nah itu tantangan selanjutnya. Disinilah disiplin ngatur uang dan bangun hubungan jadi super penting. Kita fokus ke bagian keuangannya dulu ya. Ini aturan paling dasar, paling simple, tapi sering banget dilupain. Misahin rekening pribadi sama bisnis itu langkah pertama biar manajemen keuanganmu jadi profesional. Tanpa ini bakal susah banget buat ngelacak untung rugi dan ngambil keputusan bisnis yang cerdas. Nah, buat keuangan pribadimu sendiri, ada formula sederhana yang bisa kamu coba. 50% buat kebutuhan rutin, 30% buat investasi, 10% siapin buat dana darurat, dan 10% lagi buat senang-senang. Dengan begini, kamu tetap bisa nikmatin hasil kerja kerasmu tanpa harus ngorbanin masa depan. Simple kan? Pasar itu kan dinamis ya, tren datang dan pergi. Terus, gimana caranya biar bisnis kita nggak cuma bertahan, tapi juga terus berkembang? Jawabannya cuma satu kata. Inovasi.
Inovasi itu bukan soal dapat ide ngasal, tapi ada metodenya. Salah satu yang terkenal itu namanya design thinking. Anggap aja ini semacam resep buat bikin produk yang pasti disukain pelanggan. Intinya sederhana banget. Daripada kita nebak-nebak apa maunya pasar, kita beneran dengerin dulu apa masalah mereka, pahami kebutuhan mereka, baru deh kita bikinin solusinya. Ini soal empati yang diubah jadi produk. Dan ini dia bukti nyatanya. Coba deh, lihat transformasi keripik lanting ini. Di sebelah kiri, kemasannya cuma plastik biasa, nggak ada mereknya. Terus lihat yang di kanan. Setelah lewat proses inovasi, tampilannya jadi modern, mereknya jelas, bahkan ada rasa baru kayak keju sama barbecue. Ini bukti nyata gimana inovasi bisa naikin nilai jual sebuah produk secara drastis. Oke, kita udah ngebahas dari kenapanya, gimananya, sampai cara bertahannya. Sekarang fokusnya pindah ke kamu. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harus saya tahu, tapi apa yang akan saya lakukan. Anja ngingetin kita satu hal yang penting banget. Seringkali ketakutan terbesar kita itu cuma buat memulai. Pesan ini bukan cuma buat yang mau melukis ya, tapi buat apapun yang mau kamu capai. Kuncinya itu cuma satu, berani nyoba dan gak usah takut salah di awal. Jadi, setelah semua ini pertanyaannya kembali ke kamu. Kalau sebuah lukisan mahakarya itu dimulai dari satu sapuan kuas aja, berarti bisnis impianmu juga dimulai dari satu langkah kecil. Nah, apa langkah pertama yang bakal kamu ambil hari ini?